Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nasya di SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu Suka suka SPPD. SPPD. Oke teman pemilih, untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Arif Rahman Mutakin. Beliau ini adalah Kasubag SDM dan Parhumas di KPU Kabupaten Kendal. Selamat datang Bapak di Selamat SKPPD. datang Mbak Nasya. Mungkin boleh kenalan dulu nggak sih Pak, kita Pak, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kasubag SDM dan Parhumas? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Mutakin. Saya diberikan amanah sebagai Kasubag Parhumas dan SDM di KPU Kabupaten Kendal. Saya sudah mengabdi di KPU Kabupaten Kendal dari tahun 2010. Dulu dari staf subbagian hukum, sampai kemudian tahun 2022 mendapat amanat sebagai Kasubag Hukum dan SDM, dan kemudian tahun 2024 ada amanah baru menjadi Kasubag Parhumas dan SDM di KPU Kabupaten Kendal. Wah, berarti sudah cukup lama sekali ya Pak ya, Ya sudah mengabdi di KPU Kabupaten Kendal. hampir 15 tahun. 15 Ya, tahun. Oke, Bapak ini kan KPU sendiri masih belum ada tahapan ya Pak ya sekarang. Ini pasca pilkada ini Subag SDM dan Parhumas tuh ngapain aja sih Pak? pasca tahapan pemilu dan pilkada, KPU RI itu ada 3 prioritas Apa aja nasional tuh ya. Pak? Ada 3 rencana program prioritas KPU Mm-mm. dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Kemudian pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan, dan itu sudah diamanatkan di Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan juga peningkatan kapasitas jajaran KPU atau sumber daya manusianya. Nah, untuk pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal, setelah peningkatan kapasitas jajaran KPU atau sumber daya manusianya, itu merupakan salah satu tugas pokok dari subbagian Parhumas dan SDM. Jadi untuk kedepannya di kedua hal tersebut kita akan jadi fokus kita untuk kerja-kerja di subbagian Parhumas dan SDM kedepannya. Oke, baik. Untuk pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal kan masuk ini ya Pak, prioritas ya Pak. Iya. Yang sudah dilakukan KPU Kendal sendiri apa saja nih Pak? Itu sudah kita laksanakan mulai dari tahun kemarin ya, 2025. Kita berlanjut sampai tahun 2026 ini untuk sosialisasi kepada pemilih pemula. Kita sering memberikan mengunjungi sekolah-sekolah, mengunjungi universitas, dan juga kita menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah. Jadi kita berkunjung ke sekolah untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih mengenai pemilu, mengenai politik, dan juga kita memberikan sedikit simulasi-simulasi, contoh simulasi pemilu atau bagaimana cara melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kita juga ikut dalam memberikan pengetahuan, menambah wawasan dari teman-teman di sekolahan, terutama di rekan-rekan di SMA dan di SMK di Kabupaten Kendal. Oke, ini untuk simulasi ini penting juga ya Pak ya, soalnya kan mereka mungkin pemilih baru ya Pak, belum pernah nyoblos, jadi simulasi ini saat kita sosialisasi itu cukup penting ya Pak ya. Ya betul. Jadi teman-teman yang masih sekolah ini, mereka belum punya pengalaman. Betul. Jadi mereka cukup antusias, juga pengen tahu bagaimana mekanisme pencoblosan, bagaimana situasinya seperti apa di dalam TPS itu, gitu. Jadi mereka juga cukup antusias di situ. Oleh sebab itu pemilih pemula ini masuk prioritas seperti itu ya Pak ya. Ya, dan yang telah kita lakukan juga adalah kita melakukan melakukan perjanjian kerjasama dengan cabang dinas pendidikan wilayah 13 Jawa Tengah. Jadi nantinya kita akan memberikan sosialisasi dan pendidikan politik di sekolah-sekolah di bawah
cabang dinas pendidikan wilayah 13 Jawa Tengah, dan itu sudah mulai berlangsung dari tahun 2025 sampai sekarang berlanjut tahun 2026, dan itu sudah ada Perjanjian beberapa sekolah kita sudah melaksanakan, itu sifatnya rutin. Jadi tiap bulan pasti kita ada kegiatan di sekolah-sekolah. Kunjungan ke Ya, sekolah-sekolah seperti itu ya, Pak, ya. sekolah-sekolah kunjungan kita memberikan pendidikan pemilih, pendidikan politik, dan juga memberikan materi-materi tentang kepemiluan kepada adik-adik kita. Seru banget nih, Pak. Seru insya Allah. Itu kan untuk pemilih pemula ya, Pak ya. Kalau untuk kelompok rentan sama marginal ini kira-kira apa yang dilakukan KPU, Pak, untuk sosialisasinya, Pak? Untuk kelompok rentan dan marginal itu kita kedepannya akan memberikan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih. Yang sudah kita dekati adalah dari kelompok disabilitas. Kita sudah pernah memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk hadir dalam acara podcast kita di sini. Oh iya betul. Ya. Waktu episode lalu ya, Pak ya. Ya betul. Jadi teman-teman disabilitas itu juga kita pengen dengar. Sebenarnya karena kita ini ingin memberikan satu pemilu yang bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Jadi teman-teman yang disabilitas itu kita dengarkan juga masukan-masukannya. Terus ke depan kita ingin memberikan juga semacam pendidikan politik, pendidikan pemilih pada teman-teman disabilitas, karena memang aksesibilitas itu adalah merupakan salah satu yang paling penting dalam pemilu gitu. Jadi mungkin nantinya juga kita akan mencoba untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan di teman-teman disabilitas untuk memberikan pendidikan politik di sana. Dan juga kedepannya juga kita ingin mencoba menggandeng dari kelompok-kelompok perempuan. Ya, jadi itu sudah kita agendakan. Insya Allah di tahun 2026 kita akan memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih juga pada rekan-rekan dari kelompok perempuan. Berarti nggak betul ya, Pak, orang di luar bilang KPU kalau nggak ada pemilu nih nggak ngapa-ngapain, itu nggak benar ya, Pak ya? Wah, malah kita tiap bulan itu rutin pasti ada kegiatan, ada yang datang ke kita. Seperti kemarin juga ada adik-adik dari SD malah. SD dan juga SMP itu belum punya hak pilih tapi sudah pengen belajar. Pengen belajar. Rasa ingin tahunya sudah tinggi ya, Pak ya? Sudah tahu. Oke, baik. Oke, Pak Arief, kalau boleh flashback nih, Pak, ke pilkada lalu atau pilkada 2024, gimana sih strategi KPU Kabupaten Kendal untuk menjangkau pemilih pemula dan segmen pemilih lainnya, Pak, di pemilu pilkada 2024? Pada saat pilkada 2024 kita ada beberapa strategi untuk sosialisasi. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Jadi ada beberapa tempat kita bekerja sama dengan teman-teman PPK dan PPS di seluruh Kabupaten Kendal. Kita membuat satu panggung budaya. Di situ ada kegiatan Singo Barong, Qasidah, kemudian ada kuda lumping gitu. Untuk kemudian menarik masyarakat supaya hadir, dan di situ kita juga memberikan semacam pendidikan pemilih, memberikan sosialisasi. Besok pemilihan pilkadanya tanggal berapa, kemudian siapa maskot dari pilkada Kendal ini, dan kemudian bagaimana cara melakukan pencoblosan. Itu kita ada flyer, kita bagi-bagi juga ke sana. Selain hal tersebut kita juga mengadakan kirap maskot pilkada Siraju ke seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Itu sifatnya seperti pawai karnaval. Jadi itu antusias masyarakat keliling Kendal ya, Pak ya? Ya, jadi selain itu juga maskot Siraju itu kita juga sering
hadir di karnaval-karnaval. Jadi karnaval 17 Agustus itu beberapa kecamatan itu kita ikutkan itu. Maskot Siraju hadir ikut mengikuti karnaval itu. Betul. Jadi itu sebagai pengenalan pilkada ya, ke masyarakat itu. Kemudian untuk pemilih pemula kita mengadakan jalan sehat. Jalan sehat yang diikuti oleh ribuan. Pesertanya adalah adik-adik siswa SMA dan SMK di beberapa sekolah di Kabupaten Kendal. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, cukup antusias, diikuti oleh ribuan peserta, dan itu juga merupakan salah satu kebahagiaan saya melihat bagaimana adik-adik pemilih pemula ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pilkada itu. Jadi itu cukup menggembirakan buat saya. Dan juga selain itu kita juga berpartisipasi ya di Pekan Raya Kendal. Itu kita juga buka stand di sana. Kemudian kita memberikan semacam kuis-kuis di situ, ada door prize-nya. Kemudian di sana juga ada bagi-bagi flyer itu untuk masyarakat yang hadir di sana. Jadi segmennya lebih luas, tidak hanya pemilih pemula. Dengan banyaknya kegiatan sosialisasi ke masyarakat ini Pak, kemarin di Pilkada 2024, respon dari masyarakat sendiri berarti cukup bagus ya Pak ya? Alhamdulillah cukup bagus. Jadi kalau kita lihat partisipasi masyarakat yang mengikuti pilkada juga cukup bagus. Naik ya Pak ya? Naik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, program pendidikan pemilih dan sosialisasi apa yang paling berdampak Pak saat pilkada kemarin, utamanya untuk mendorong partisipasi pemilih di Kabupaten Kendal? Untuk yang paling berdampak itu sebenarnya adalah untuk sosialisasi di pemilih pemula. Kita kemarin juga sebelumnya baik di pemilu maupun pilkada sudah melakukan pendekatan dengan para pemilih pemula, baik di pondok pesantren, di sekolahan, SMK, SMA, dan juga di beberapa kampus di Kabupaten Kendal. Jadi itu salah satu yang kita dongkrak karena mayoritas pemilih itu nanti adalah Gen Z. Jadi Gen Z lah kalau orang itu. Jadi kita prioritaskan salah satunya di situ. Selain itu untuk masyarakat luas, karena kita juga segmennya ini cukup banyak, jadi kita juga kemarin juga mengadakan sosialisasi di daerah terpencil, kemudian juga sosialisasi yang tadi yang saya sudah sampaikan dengan metode pendekatan budaya itu, kemudian juga sosialisasi di komunitas-komunitas yang itu cukup memberikan dampak yang cukup baik untuk sosialisasi pilkada tahun 2024. Oke Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya, gimana sih Pak strategi KPU Kendal ini untuk menjangkau pemilih pemula Pak? Ini utamanya Gen Z yang cukup banyak jumlahnya di KPU Kabupaten Kendal Pak. Untuk pemilih pemula seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita rutin mengunjungi sekolah-sekolah, kita memberikan materi sosialisasi tentang pendidikan politik dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolahan. Salah satunya juga melalui pendampingan dalam pemilihan ketua OSIS. Kami juga sedang membuat buku untuk panduan pemilihan ketua OSIS. Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita launching ya. Jadi teman-teman ini kalau di sekolahan itu cukup antusias. Jadi biasanya setelah pemberian materi itu ada semacam diskusi tanya jawab. Ini teman-teman di sekolahan itu adik-adik ini cukup antusias untuk berdiskusi. Mereka ini cerdas-cerdas ini sebenarnya, kritis. Jadi Gen Z ini salah satu sifatnya adalah kritis.
Jadi itu cukup memberikan timbal balik dalam sosialisasi dalam pendidikan pemilih yang kita lakukan selama ini di sekolah-sekolah. Jadi kalau di Kendal ini, KPU Kabupaten Kendal ini membuka pintu seluas-luasnya apabila ada sekolah yang mungkin bersedia untuk diberikan pendidikan pemilih kepada siswa-siswanya, bisa menghubungi KPU Kabupaten Kendal. Insya Allah nanti kita ke sana, tidak ada biaya. Nanti kita memberikan sedikit materi dan juga share ilmu lah di sana. Kita saling berbagi ilmu dengan rekan-rekan di sekolahan itu. Untuk itu. Oke. Pemilih kalau sekolahannya mau dikunjungi KPU Kendal, boleh bersurat ke kita ya Pak ya? Boleh, Oke. silahkan. Silakan, kapan aja, kecuali hari libur ya Pak? Hari Lebaran jangan. Hari Lebaran jangan, oke. Boleh langsung bersurat ke KPU Kabupaten Kendal, bilang aja mau dikunjungi untuk sosialisasi seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Oke, baik. Tadi kan sudah kita bahas banyak ya Pak terkait sosialisasi. Untuk program prioritas KPU sendiri sini Pak, untuk peningkatan kapasitas di jajaran KPU atau sumber daya manusia stafnya ini bagaimana Pak? Ya, untuk peningkatan kapasitas dari jajaran KPU dan juga di sekretariat ya, mempersiapkan SDM di KPU, itu juga sudah kita mulai laksanakan. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan mandiri. Jadi dalam platform online ini digital itu banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan-pelatihan secara mandiri, memberikan materi-materi pelatihan yang bisa diakses oleh teman-teman baik di KPU maupun ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kendal. Itu kita mencoba untuk menggalakkan itu, jadi diberikan target gitu, dan target untuk melaksanakan pelatihan itu. Untuk rekan-rekan ASN sendiri sebenarnya sudah ada target jam pelatihan setiap tahunnya, tapi ini mencoba kita tingkatkan gitu. Jadi nanti kita arahkan kalau misalnya teman-teman di Subbag Keuangan Umum Logistik gitu, kita arahkan untuk mengikuti pelatihan misalnya arsiparis atau pelatihan pengelola keuangan, itu yang bisa dilakukan secara mandiri. Ada juga kemudian untuk rekan-rekan di subbagian hukum gitu, jadi ada pelatihan legal drafting gitu. Nah itu kita mencoba untuk supaya teman-teman itu bisa mengikuti pelatihan secara mandiri. Jadi nanti akan ada upgrading dari teman-teman di KPU Kabupaten Kendal untuk peningkatan kapasitasnya dari SDM yang ada di sini. Nah, selain itu kami juga setiap minggu kita upayakan ada sharing session. Jadi teman-teman ini ada semacam sharing session materi-materi yang itu nanti akan bisa digunakan untuk semua jajaran di KPU Kabupaten Kendal. Semisal bagaimana cara mengisi SPT, tentang Korteks, atau bagaimana tentang penyusunan SKP bagi teman-teman ASN, atau bagaimana cara untuk melakukan pelatihan-pelatihan mandiri itu. Kita setiap minggu kita targetkan ada semacam sharing session itu. Jadi kita berbagi ilmu untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di KPU Kabupaten Kendal. Jadi yang jago tuh bukan cuma 1-2 orang seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik Pak Arif, nih pertanyaan terakhir ya Pak ya. Untuk kedepannya dalam mempersiapkan SDM penyelenggara pemilu dan pilkada yang berkualitas ini dari KPU Kendal bagaimana nih Pak? Ya, kita tentunya akan melakukan evaluasi dari
rekrutmen penyelenggara pemilu yang sudah kita pernah selenggarakan. Jadi mungkin ada beberapa kekurangan yang nanti akan harus kita perbaiki. Yang terutama adalah kita dari jauh hari sudah mempersiapkan adalah rekrutmen, karena SDM yang baik itu berasal dari rekrutmen yang baik pula. Dari rekrutmen yang baik nanti kita bisa mendapatkan hasil SDM penyelenggara pemilu yang berkualitas, insya Allah di situ. Jadi untuk titik krusialnya mungkin nanti pertama dari rekrutmen. Kemudian selain rekrutmen adalah pelatihan. Jadi nanti kita paling tidak harus memberikan pelatihan yang cukup untuk teman-teman penyelenggara pemilu, supaya mereka ini bisa menjadi penyelenggara pemilu yang berkualitas, yang paham atas tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu. Karena memang ada banyak aspek yang cukup sensitif gitu, cukup krusial. Jadi kita juga harus mempersiapkan SDM pemilu yang berkualitas. Nah, kalau Gen Z ini mau coba daftar nih Pak jadi penyelenggara pemilu ini gimana Pak? Boleh nggak sih? Boleh, selama memenuhi persyaratan itu boleh. Kita malah justru senang ketika ada adik-adik dari Gen Z, pemilih muda yang ingin mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Itu menunjukkan bahwa mereka ini punya kepedulian, punya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dan salah satu sebab kenapa kita ini cukup aktif untuk menjalankan sosialisasi di generasi muda ya, di pemilih pemula itu ya, karena nanti mereka beberapa tahun ke depan mereka adalah pemilih. Mereka punya hak pilih untuk melakukan baik dalam pemilu dan juga di pilkada. Dan bukan cuma mungkin punya hak pilih, kalau mereka memang ingin menjadi penyelenggara pemilu, ya kenapa tidak gitu. Itu kalau itu malah justru itu menunjukkan bahwa mereka juga punya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Rasa kepedulian ya Pak ya. Rasa kepedulian. Tuh, setuju banget. Jadi Gen Z kalau mau daftar jadi penyelenggara pemilu nggak usah takut ya Pak ya. Nggak usah takut. Nanti kita ada pelatihannya seperti itu ya Pak ya. Ya nanti pasti akan ada pelatihan-pelatihan. Jadi sebenarnya kalau kita pengennya juga dari awal mereka ini juga sudah mulai sedikit-sedikit belajar itu mengenai politik, mengenai kepemiluan juga gitu. Jadi nanti sudah siap kalau mungkin mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini seru banget. Iya. Percakapan kita hari ini, obrolan kita hari ini. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya Pak ya, terkait sosialisasi ini masih banyak yang perlu kita obrolin nih Pak. Baik teman pemilih, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan SPPD sampai akhir. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kabupaten Kendal dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di episode SPPD selanjutnya. Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi, aku dan kamu suka SPPD. Dadah.